Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumin fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Ini masih tentang motivasi, ya. Tentang motivasi Habib Abdullah Al-Haddad itu mengarang daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Itu beliau motivasinya diambil dari ayat Al-Quran dan juga hadis. Ini salah satu motivasi beliau untuk mengarang daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Salah satunya itu yang kita bahas malam itu adalah hadis Rasulullah. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai baca kitab, kita hadirkan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, para kekasih-kekasih Allah yang masih hidup maupun yang sudah wafat, khusus daripada mu'alif atau pengarang daripada kitab Risalatul Mu'awanah Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya, karena betul. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masih motivasi Habib Abdullah Al-Haddad itu mengambil daripada hadis Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Man da'a ila hudan, siapa orang yang mengajak kepada hudan, kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, kana maka adalah lahu baginya minal ajri dari pahala, mislu ujuriman, seumpama pahala orang, tabi'ahu yang mengikutinya, layang kusu yang tiada kurang, zalika yang demikian itu, min ujurihim syai'an dari pahala-pahala mereka syai'an sedikit pun. Wa man da'a ila dolalatin, dan siapa orang yang mengajak kepada kesesatan, karena maka adalah alaihi atasnya minal ismi dari dosa, mislu asamiman seumpama dosanya seseorang, tabi'ahu yang mengikutinya, layang kusu yang tiada berkurang, zalika yang demikian itu, min asamihim dari dosa-dosa mereka syai'an sedikit pun. Jadi ini yang sering saya sampaikan, kita itu sudah bisa memahami membaca. Kita itu sudah bisa membaca semacam mana derajatnya Habib Abdul Al-Haddad. Beliau disiko pakai man da'a ala hudan. Hadisnya itu man da'a ala hudan. Beliau tidak memakai man dala ala khairin. Banyak tuh kaidah-kaidah yang khair, tapi beliau disiko pakai man da'a ila hudan. Yang sering saya sampaikan itu, hudan ini salah satunya hikmah beliau memakai hudan itu adalah berarti apapun yang ada di dalam kitab ini telah beliau amalkan. Itu hudan. Berarti apa maksudnya hudan itu? Petunjuk. Orang itu ketika seseorang itu menunjukkan sesuatu, berarti orang itu sudah paham dengan sesuatu itu. Itu hudan. Beda dengan khair. Kalau khair itu menunjukkan sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang yang menunjukkan itu pun belum melakukan itu. Nah, yang kemarin saya contohkan, bahasanya itu bahasanya itu menunjukkan jalan. Jangan-jangan dia nggak tahu jalan. Satu contoh, jalan pemakaman Keramat Sungkai itu di mana umpamanya kan? Tunjukkan sano. Padahal dia dewe
belum pernah ke situ. Itu namanya menunjukkan sesuatu kebaikan. Nah ini, jadi dari hadis ini loh, dari hadis Hudan itu Habib Abdul Al-Haddad kita bisa apa bahasanya tuh, bisa apa ya, bisa menerka atau bisa tahu bahwa semacam mana apanya beliau itu, keilmuan beliau. Nah itu dia. Ya, jadi kata saya tadi, salah satu hikmah di situ Habib Abdullah atau pengarang daripada kitab itu pakai manda'a ila hudan, petunjuk. Petunjuk itu salah satu adalah hikmahnya adalah ketika dia itu menunjukkan seseorang, dia pun telah mengamalkan ilmu itu. Nah di situ dikatakan oleh Rasulullah, ini kehendak beliau macam itu. Ini motivasi aku mengarang kitab supaya termasuk bagian daripada sabda Rasul. Barang siapa yang menunjukkan barang siapa yang mengajak kepada hudan petunjuk, maka pahalanya itu ya, pahalanya itu sama orang yang mengamalkan. Jadi ketika kita menunjukkan sesuatu ilmu diamalkan oleh seseorang, itu pahala yang diberikan kepada orang yang mengamalkan itu kembali lagi kepada orang yang menunjukkan. Nah itu tanpa berkurang sedikit pun. Maksudnya apa? Ketika si A itu mengamalkan ilmu ternyata mempunyai pahala, seperti satu contoh umpamanya kita mohon maafnya kita hitung dari 10 umpamanya. 10 itu akan diserahkan kepada orang yang menunjukkan. Nah berarti apa? 10 yang dia dapatkan ini akan transfer, dapat pula yang menunjukkan 10. Nah 10 ini tidak mengurangi daripada si yang melakukan tadi. Itu manda'alahu, dan itu beliau itu macam itu. Jadi dengan harapan ketika aku membuat kitab itu yang dikatakan oleh Rasulullah, manda'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Nah, jadi pahala yang mengikuti daripada ajaran itu, pahala orang yang mengikuti dari petunjuk itu akan mengalir kepada Habib Abdul Al-Haddad. Tapi beliau tadi sekali lagi saya sampaikan, inilah kelasnya Habib Abdul Al-Haddad itu. Dia pakai hudan. Pakai hudan berarti apa? Berarti apapun yang ada di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu telah beliau amalkan. Betul-betul paham itu. Tidak sekedar paham tapi betul-betul mengamalkan apa yang ada diisi itu. Tidak sekedar apa? Tidak sekedar tahu, tapi kadang-kadang jangan-jangan orang itu apa? Orang itu tidak paham. Nah, itu. Banyak kan macam itu. Orang berilmu tapi dia sendiri tidak paham untuk mengamalkan ilmu itu. Apalagi yang kata saya kemarin tuh yang dikatakan oleh Buya Taifur, orang kini kok punya ilmu bukannya belajar mengamalkan tapi belajar menyampaikan macam itu. Nah, kata Buya Taifur itu macam itu. Jadi seharusnya apa? Seharusnya dengan ilmu tadi kita itu belajar untuk mengamalkan, bukan belajar untuk menyampaikan. Nah tapi kalau Habib Abdul Al-Haddad, beliau itu ketika beliau itu mengarang kitab, bukan berarti beliau itu tidak paham, betul-betul paham. Makanya ini salah satu, beliau itu pakai manda'a ila hudan, tidak pakai mandala ala khairin, kan? Tidak kaidah yang khair, tapi pakai hudan. Ini salah satu hikmah. Sudah itu ketika seterusnya tadi hadisnya wa manda'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Kamu. Jadi ketika kita menunjukkan sesuatu kebaikan akan diikuti oleh orang itu, diamalkan oleh orang itu, pahala daripada orang yang mengikuti itu akan lari kepada kita. Sebaliknya orang yang menunjukkan kepada kesesatan sama. Satu contoh, kita itu mengajari ilmu bahasa itu? Ilmu maling, pokoknya kan, ilmu perjudian, salaginya ilmu maling tadi, ilmu mencuri tadi, ilmu judi tadi diamalkan transfer terus. Itu yang dikatakan apa? Dosa jariah. Itu kalau manda'a ila dolalatin itu. Salaginya perbuatan kesesatan itu dia kerjakan terus mengalir pahalanya. Satu contoh, diajarkan masalah supaya mencuri ayam tidak ada bunyi, kan, diajari ternyata dipraktekkan maling ayam pokoknya itu.
Itu selagi yang dipraktekkan no, terus itu yang dikatakan manda ila dolalatin. Orang yang mengajak kepada kesesatan itu dosanya pun transfer. Dapat 10 si pelaku tadi akan transfer juga 10. Wah, itu yang ini yang nauzubillah. Nah, ini yang dikehendaki oleh Habib Alwi Al-Haddad itu tadi. Yang beliau kehendaki manda ila hudannya tadi. Nah, itu. Nah, ya, dari hadis ini tok loh. Dari hadis ini tok kita sudah bisa tahu seberapa istimewanya, seberapa tinggi ilmunya beliau. Dari hadis ini man da'a ila hudan. Ini masih motivasi, motivasi beliau itu mengarang daripada kitab ini. Seterusnya waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Nah, ini salah satu lagi hadis yang dibuat oleh beliau, salah satu motivasi beliau mengarang daripada kitab ini. Idza mata ibnu adam, apabila mati ibnu adam atau manusia itu kan seluruhnya keturunan daripada Nabi Adam. In qata amaluhu, maka terputuslah amalnya, illa min salasin, terkecuali dari 3. Jadi apabila seseorang itu mati, amal disiko in qata amaluhu, terputuslah amalnya. Maksud amal itu adalah perbuatan zahir. Jadi ketika seseorang itu mati, terputus amal. Yang dikatakan amal di situ adalah perbuatan zahir. Nah, karena mati kan, biasanya dia bisa sholat, tidak bisa sholat. Biasanya dia bisa puasa, tidak bisa puasa. Biasanya bisa bekerja, tidak bisa bekerja. Itu maksudnya tuh terputus, tidak bisa ngapa-ngapa. Nah, secara zahir, ketika orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, berarti apa? Berarti tidak punya hasil. Tidak? Tidak punya hasil. Tapi tidak, kata Rasulullah. Ada 3 perkara, walaupun kamu tidak bekerja, walaupun kamu tidak berusaha, tetapi kamu mempunyai penghasilan. Yang saya sampaikan kemarin. Jadi ada pensiun dunia, ada pensiun akhirat. Itu. Nah, itu salah satunya apa? Pensiun akhirat iko shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir, sedekah kepada ya pokoknya sedekah kepada mungkin madrasah, mungkin musola, mungkin pesantren, masjid. Nah, itu jadi namanya sedekah jariyah itu tidak hanya untuk manusia, maksudnya itu. Jadi satu contoh, seseorang itu bersedekah kepada jariyah ke masjid umpamanya, jariyah ke pesantren umpamanya, jariyah ke musola umpamanya. Jadi amal itu akan tertransfer kepada orang yang sedekah itu ketika tidak hanya dikerjakan kepada manusia. Berarti kalau manusianya tidak ada transfer, tidak. Selaginya ada makhluk Allah yang hinggap di situ, dapat. Satu contoh mungkin seseorang itu sedekahnya itu di masjid. Ternyata masjid itu tidak digunakan oleh seseorang, tapi banyak burung yang hinggap. Banyak burung yang hinggap di situ, mungkin kan? Sudah itu banyak hewan-hewan yang lain hinggap di genteng, umpamanya, di genteng atau di sengnya itu kan, itu dapat. Salah satu mendapatkan transfernya pahala. Ini yang dikatakan pensiun akhirat. Nah, itu. Sudah itu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini salah satu motivasi beliau, ilmu yang bermanfaat. Kehendak beliau tadi, ketika beliau itu mengarang daripada kitab dengan harapan itu ilmu yang ada di kitab itu menjadikan bermanfaat. Ketika ilmu bermanfaat, seperti kita kita mengkaji lagi, akhirnya kita amalkan. Ini sampai ke Habib Abdul Al-Haddad. Ini motivasi beliau, ilmu. Tapi itu tadi tergantung ilmu yang kita ajarkan. Kalau baik akan mendapatkan kebaikan, tapi kalau buruk akan mendapatkan keburukan. Sudah itu awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang mendoakan kepadanya. Awaladin sholihin yad'ulah,
awaladin solehin, atau anak soleh yang soleh yad'u yang mendoakan lahu baginya, bagi ibu bapak. Nah, jadi jangan pula kita beranggapan. Satu contoh, umpamanya ada acara tahlilan, umpamanya ada acara yasinan. Kan hadis Nabi kan walidin solehin yad'ulah. Saya kan bukan anaknya. Jangan macam itu kita beranggapan. Kita semuanya secara hakikat kita semuanya anak. Itu maksudnya itu. Memang secara abdoliyah, hukum abdoliyah, mengirimkan doa, mengirimkan Fatihah, mengirimkan apa-apa yang sering kita lakukan, itu abdoliyah untuk anak. Bukan berarti ketika kita bertahlil umpamanya, mengirim yasin umpamanya kepada rame-rame, kita yang bantu sudah sampai karena kita bukan anaknya, bukan itu. Karena apa? Karena kita secara hakikat kita kok semuanya anak. Itu maksudnya itu. Jadi maknanya itu loh. Karena apa? Karena secara hakikat kita semuanya adalah anak. Berarti sampai. Itu yang dikatakan awaladin solihin yad'ulah itu di situ. Kalau kita cuma membaca secara kulit, ya itulah. Waladin solihin yad'ulah. Kan yang sampai doanya anak yang soleh. Itu kan bukan anak beliau, nah itu maksudnya. Bukan itu. Memang secara abdoliyah, secara keutamaan anak yang soleh. Berarti anak ini bukan berarti harus dari nasab. Enggak. Jadi bahasanya itu berbicara tentang walidin solehin itu bukan berarti anak yang nasab. Nah kita loh, secara hakikat siapapun anak kan, secara hakikatnya anak. Satu anak Ibnu Adam. Iya kan? Yang kedua, kita semuanya kok mempunyai ibu bapak. Dari dulu kan ibu bapaknya ada, itu maksudnya itu. Jadi secara hakikat kita semuanya adalah anak. Berarti ketika kita mengirimkan Fatihah, mengirim sampai itu di situ. Awaladin solehin yad'ulah, itu maksudnya macam itu. Bukan berarti kalau kita baca secara kulit, iyalah. Kita tidak mau akhirnya, tidak mau mengirimkan yasin, tidak mau mengirimkan Fatihah, tidak mau mengirimkan tahlil. Kalau kita baca waladin solehin yad'ulah, itu kan anak. Kita bukan anak, itu bukan itu ya. Nah ini. Jadi ini salah satu yang kedua hadis Rasulullah, beliau itu motivasinya itu. Dengan saya mengarang kitab Risalatul Mu'awana itu dengan harapan walaupun aku tidak bisa ngapa-ngapa, tidak adanya amal, tetapi aku masih mendapatkan transferan. Nah, masih dapat hasil. Itu tadi yang kata saya tadi, ada pensiun dunia. Apa itu pensiun dunia? Orang yang punya usaha, dikerjakan sama seseorang, dapat hasil. Dia ada kerja tapi dapat hasil. Atau zaman kini itu PNS umpamanya kan. Nah, tetapi Nabi tidak. Nabi itu adanya pensiun dunia, tentunya ada pensiun akhirat. Pensiun akhirat itu ikut tiga tadi. Sedekah jariah, betul lagi ilmu yang bermanfaat, sudah itu anak yang soleh. Itu. Ini motivasi beliau mengarang dari kitab itu. Waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, akhwa ajwadukum ba'di rajulun allama ilman, ajwadukum lebih dermawan, ajwadukum lebih dermawannya kalian, kamu ba'di setelahku, kata Rasulullah, rajulun seseorang, allama ilman yang alim tentang ilmu, panasyarahu dan panasyarahu maka ia menyebarkannya, yub'atsu yaumal qiyamah maka dibangkitkan, yub'atsu maka dibangkitkan yaumal qiyamah di hari kiamat ummatan wahidah, satu umat yang satu. Ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, orang yang dermawan itu bukan berarti orang yang memang betul lah. Secara syariat adalah orang yang dermawan itu adalah orang yang memberikan sedekah, mengimpakkan sebagian hartanya, mensedekahkan sebagian hartanya, itu dermawan. Tapi beliau memakai kaidah yang ajwadukum ba'di rajulun allama ilman. Orang yang lebih
ya, dermawan setelah aku, kata Rasulullah, yaitu siapa? Para alim ulama. Alim ulama atau orang-orang yang mempunyai ilmu, dan dia ketika dia itu punya ilmu dan dia sebarkanlah ilmu itu. Itulah orang-orang yang dermawan, kata Rasulullah. Orang yang dermawan itu adalah orang ketika dia itu betul-betul paham tentang ilmu, dia amalkan ilmu itu dan dia sebarkan ilmu itu. Tuh. Nah, ini harapan beliau. Ini salah satu beliau tadi motivasinya. Mudah-mudahan bila itu termasuk yang kata Nabi, ummatan wahidah. Kumpul satu umat. Itu. Terus waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas. Al khalqu kulluhum, makhluk seluruhnya, so yusalluna, mereka salat atau berselawat ala muallimin nasi, atas orang yang mengajarkan kepada manusia al khaira, kebaikan, hatta hitanil ma, sehingga ikan yang di air. Jadi ini salah satu motivasi lagi beliau. Orang yang ketika orang yang mengamalkan, orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia akan selalu dikirimkan selawat, akan selalu didoakan oleh seluruh makhluk, hatta hitanil ma, kata Rasulullah, sehingga ikan yang ada di air. Itu orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menuntut ilmu itu selalu didoakan. Tuh, makhluk yang sangat mulia sebenarnya. Orang yang mengajar dan orang yang belajar itu. Makanya salah satu majelis itu adalah doa, ya. Majelis itu adalah salah satu tempat yang diijabah doanya oleh Allah. Karena apa? Karena ketika kita duduk di majelis itu seluruh makhluk itu akan berselawat, seluruh makhluk akan mendoakan yang baik, bahkan sampai ikan di air itu mendoakan orang mendoakan kebaikan. Tapi di situ apa? Mengajarkan baik, mu'alliminas al khair, ya, mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan. Jadi orang yang belajar, orang yang mengajar itu akan selalu didoakan oleh seluruh makhluk dan akan didoakan oleh bahkan sampai di situ ikan yang ada di air. Sekali lagi, waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al khalqu kulluhum iyalullah. Al khalqu makhluk kulluhum al khalqu kulluhum, makhluk semuanya, iyalullahi, itu adalah keluarganya Allah. Wa ahabbuhum ilallahi, wa ahabbuhum, dan lebih senang-senangnya mereka ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, anfa'uhum li'iyalihi, mereka yang lebih manfaat kepada keluarga Allah, wala yasati'u ahadun, dan tiada mampu seseorang ayang memberi manfaat khalqallahi, makhluk Allah, bimisli da'watihim, dengan seumpama ajakan mereka ila babillah, kepada pintunya Allah. Jadi ini balik-balik salah satu yang diinginkan oleh Abdul Al-Haddad. Di situ dikatakan oleh Rasulullah, makhluk seluruhnya itu adalah keluarganya Allah. Al khalqu kulluhum iyalullah, seluruh makhluk itu adalah keluarganya Allah. Dan di antara makhluk-makhluk Allah itu yang lebih dicintai Allah adalah orang-orang yang bermanfaat di antara mereka. Nah, tuh. Jadi seluruh makhluk itu adalah keluarganya Allah, dan orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang lebih bermanfaat, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, itu. Kenapa? Karena orang-orang itulah yang akan mengajak kepada pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang baik. Di situ disampaikan bita'rifihim ma yajibu lahu min tauhid wa ta'ah. Bita'rifihim, dengan memberitahu mereka sesuatu
yajibu yang wajib lahu bagi Allah minat tauhidi dari tauhid wa ta'ati dan taat wa tazkirihim dan mereka wa tazkirihim dan mereka menyebut ya, menyebut bi ayatihi dengan ayat Allah wa alaihi dan nikmat-nikmat Allah wa tabsyirihim dan mereka memberi kabar gembira bi rahmatihi dengan rahmat Allah wa tahdzirihim dan mereka menakuti min sukhtihi dari murkanya Allah al-waqi yang menimpa bil muta'aridin dengan orang-orang yang menentang lahu bagi Allah minal kafirina dari orang-orang kafir wal fasikin dan orang-orang fasik. Nah itu. Jadi orang-orang yang memberitahu, mengajak kepada kebaikan, inilah orang-orang yang lebih istimewa. Orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Yaitu siapa? Orang-orang yang menunjukkan kewajiban tentang bertauhid, tentang ma'rifat. Nah, makanya yang kemarin juga saya sampaikan. Jadi jangan sampai kita itu bagian daripada orang yang tidak pernah hadir di majelis fikih, ya. Jangan sampai kita itu tidak pernah hadir di majelis tauhid. Jangan sampai kita itu tidak hadir di majelis tasawuf atau ilmu hakikat. Ya. Dikatakan di situ adalah ketika seseorang itu tidak adanya hadir di dalam majelis tiga tadi, ini salah satu akan yang memanggil keburukan. Jadi ketika kita di dunia itu tidak pernah hadir sama sekali di majelis tiga tadi, majelis ilmu fikih, majelis ilmu tauhid dan majelis ilmu tasawuf, tiga itu tidak pernah kita hadiri. Jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang menarik murka Allah. Akhir zaman itu macam itu. Akhir zaman. Jadi seseorang ketika tidak pernah hadir di majelis tiga itu, ini tuh yang akan mendatangkan menarik kemurkaan Allah. Dan orang-orang yang akan menjadi apa? Orang-orang yang akan menjadi memanggil daripada dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Nauzubillah. Jadi kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur ditakdirkan oleh Allah kita itu apa? Masih ngaji ilmu fikih, masih dapat mengkaji ilmu tauhid, masih dapat mengkaji ilmu tasawuf. Alhamdulillah gitu. Kita patut bersyukur betul lah. Jadi jangan sampai kita itu masuk kategori itu loh. Jangan sampai kita itu menarik murka Allah. Nah, menarik akan dihadirkannya pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu naudzubillah. Tiga itu. Itulah dulu. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan, ini salah satu bagian daripada motivasi Habib Abdul Al-Haddad itu mengarang daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Berarti bisa kita cek seberapa derajat ilmu beliau, itu luar biasa. Nah, jadi dari hadis yang pertama tadi sudah bisa kita simpulkan. Nah, berarti bukan sekedar mengarang tapi betul-betul beliau amalkan. Tandanya apa? Tandanya hudan dari situ. Besok kita masuk tasbih dulu. Waqad hasani ala imtisali hadzal amri al-azim. Wa alam bisawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.